Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran yang hari ini yang Bapak sampaikan. Kita lanjutkan pada materi yang terdahulu yang berkaitan dengan tema 1, subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Pada minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ada 2 yang sudah Bapak sampaikan, yaitu bernapas, manusia bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan misal ada yang bernapas dengan trachea. Nah, kemudian bergerak sudah juga Bapak sampaikan, bergerak ada yang menggunakan kakinya, ada yang menggunakan siripnya, ada yang menggunakan sayapnya. Yang pada hari ini kita akan lanjutkan ciri-ciri yang ketiga, yaitu memerlukan makanan. Seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda, contohnya adalah manusia yang sering makan adalah 4 sehat 5 sempurna, ada yang dari hewan dan ada yang berasal dari tumbuhan. Ini adalah mengenal jenis-jenis hewan yang berdasarkan jenis makanannya. Pertama atau nomor 1, hewan yang memakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora, yaitu kerbau, sapi, kambing, kuda, domba, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, inilah gambarnya. Nah, ada sapi, kerbau, kuda, kambing, kelinci, domba. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah hewan pemakan daging. Makanan pokoknya adalah daging. Kalau tadi adalah yang makanan pokoknya adalah tumbuhan. Nah, sekarang dia makanan pokoknya adalah daging yang disebut dengan karnivora. Contohnya adalah singa, harimau, macan, hiu, burung elang, dan lain-lain. Ini 5 saja Bapak berikan contohnya. Kita lanjut, inilah gambarnya. Ini singa, ini harimau, ini macan, ini ikan hiu. Nah, lanjut ya, ada lagi burung elang. Nah, burung elang ini burung elang mau mengejar mangsanya. Kita lanjut ya, hewan pemakan segalanya. Dia di samping memakan daging, juga dia memakan tumbuh-tumbuhan. Salah satunya tadi manusia bisa makan daging dari hewan maupun dari ikan, dan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, padi, jagung, itu dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan juga ya, yang disebut dengan omnivora, yaitu contohnya ayam, bebek, burung, monyet, tikus, babi, dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah gambarnya. Ayam, itik, atau bebek, burung, monyet, ada tikus, ada babi. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan makanan tumbuhan yang membuat makanan sendiri? Bagaimana kalau tumbuhan itu dia makan? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, terutama cahaya matahari. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Ini cahaya matahari. Nah, ini air mengalirlah dari akar-akarnya terus ke batangnya, ke daun yang paling bawah ini dia akan mengeluarkan karbohidrat, karbondioksidanya atau. Nah, kalau ini adalah oksigen untuk bernafas. Kita lanjut, yang keempat, menanggapi rangsangan. Semua makhluk hidup menanggapi rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan rangsangan yang disebut dengan iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Manusia dan hewan dia menggunakan panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasa pahit, rasa manis, dan rasa asam, kulit untuk meraba. Ini hewan ya, semuanya ini kelihatan sama seperti manusia ya. Tuh, kita lanjut lagi. Nah, tumbuh. Yang kelima, tumbuh. Makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar, contohnya manusia.
Ini manusia dari bayi merangkak, anak-anak, ini kamu sedang sekolah, sudah. Ini mungkin anak TK, ini sudah remaja, ini sudah dewasa. Ayam, ini telurnya, ini baru menetas, ini sudah mulai berjalan dan induknya. Nah, ini tumbuhan dari bijinya, stiknya berdaun, daun ada bunganya. Nah, ini sudah ya. Kita lanjut lagi. Yang keenam, berkembang biak. Makhluk hidup ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan ada yang melahirkan. Bertelur, ayam, bebek, ikan, ular, buaya, kura-kura. Melahirkan apa? Manusia. Manusia tentu melahirkan. Tidak ada manusia bertelur. Kalau manusia bertelur apa? Jadi sapi, kambing, kerbau, kucing dan lain-lain ini yang melahirkan dan ini yang bertelur ya. Nah, ini tumbuhan berkembang biak dengan apa? Ada yang dengan tunas, ada dengan berkembang biak dengan spora. Ini kalau tunas ini pisang. Ini ada pohon bambu. Nah, ini pun bambu. Kalau ini apa ini? Ini kalau di tempat kita paku ada kelakai. Nah, di sini dia menggunakan sporanya nih, titik-titik ini namanya spora. Ya. Nah, cukup dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jaga kesehatan, pelihara kesehatan. Jangan lupa anak-anak kalau keluar rumah pakai masker. Kalau jangan lupa pula cuci tangannya supaya sehat. Cukup dulu ya anak-anak pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa rajin belajar di rumah. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.